Oke, halo guys, gimana kabarnya semua nih? Mager, males gerak, mikirin mantan terus, kasihan. Oke, daripada kalian mikirin mantan terus, mendingan kalian ambil teh, duduk santai, sambil dengeri saya ceritakan film sederhana, tapi bermakna banget guys. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Film ini diawali dengan sebuah adegan pertempuran di medan perang. Di sana terlihat ada seorang yang sedang ditandu, dan temannya yang di sebelahnya berkata bahwa kita akan pulang. Kemudian scene pun berpindah ke 16 tahun sebelumnya. Di sana terlihat ada dua orang anak kecil yang sedang bermain di hutan. Mereka bernama Desmond Doss dan adiknya yang bernama Tom. Mereka memiliki seorang ayah yang merupakan mantan veteran Perang Dunia Pertama. Di sana ia terlihat depresi karena kehilangan banyak temannya, sehingga membuat ia sering mabuk-mabukan. Di saat Doss dan Tom bermain, terjadilah baku hantam di antara mereka di depan ayahnya. Ayahnya malah menyaksikannya saja. Lalu ibu pun datang dan ingin menghentikan Doss dan Tom. Namun tiba-tiba Doss memukul kepala Tom dengan batu bata, sehingga membuat kepala Tom berdarah, dan ayahnya baru mulai beraksi, kemudian menghentikan baku hantam tersebut. Setelah kejadian itulah yang membuat Doss sangat menyesal, karena ia hampir membunuh adiknya. Lalu ibunya juga menasihatinya dan berkata, kalau membunuh itu adalah dosa besar, dan perbuatan paling keji di mata Tuhan. Singkat cerita, 15 tahun kemudian, setelah kejadian itu, Doss menjadi tukang bersih-bersih di sebuah gereja. Kemudian tak berselang ia mendengar ada orang yang sedang minta tolong, dan Doss pun pergi untuk menghampirinya. Ternyata ada pemuda yang sedang terjepit di mobil, dan luka di pahanya sangat parah. Lalu Doss dengan sigap melakukan pertolongan dengan ikat pinggangnya untuk menghentikan darahnya, dan membawa pemuda itu ke rumah sakit. Untungnya pemuda itu bisa diselamatkan. Di sana Doss bertemu dengan seorang wanita yang bernama Dorothy. Kemudian mereka berdua pun saling menyukai satu sama lain. Hingga keesokan harinya Doss pun kembali ke rumah sakit itu dan mengajak Dorothy untuk menonton bioskop. Singkat cerita, keluarga Doss yang sangat taat kepada agama, dan hal itu membuat ibunya terkaget ketika mengetahui anaknya Tom memutuskan untuk ikut berperang. Hal itu juga membuat ayahnya ingat akan masa lalunya dan mengusir Tom dari meja makan malam itu. Pada saat Doss bersama Dorothy, ia belajar tentang kesehatan, dan itu yang membuat Doss tertarik di dunia medis. Kemudian Doss pun ikut wajib militer dan sebagai tenaga medis dari pasukan Amerika. Tetapi Dorothy tidak suka akan hal itu. Doss pun berusaha untuk meyakinkannya, dan akhirnya Dorothy pun ikhlas dan setuju dengan keputusan Doss. Kemudian di saat Doss mau berangkat, Dorothy memberikan sebuah Alkitab pada Doss, dan di sana juga terdapat foto Dorothy sebagai penyemangat dan motivasi Doss supaya kembali dengan selamat. Kemudian Doss pun sampai di kamp pelatihan tentara dengan suasana penuh canda tawa di antara lainnya. Namun perjalanan Doss untuk menjadi seorang petugas medis tentu saja tidaklah mudah. Drama dan konflik yang begitu panjang sempat terjadi, di mana ketika Doss menolak untuk memegang senjata, Sersan Howell yang kala itu merupakan atasannya jelas sangat marah dan menganggap tindakan Doss sebagai pelecehan terhadap negara. Howell kemudian mengadukan hal ini kepada Kapten Glover dengan membawa surat penentang perangnya. Ia pun sempat dikucilkan oleh teman satu asrama dengannya. Bahkan Sersan Howell dan Kapten Glover menghukumnya dengan menugaskannya di dapur untuk bersih-bersih. Mereka berharap Doss menyerah dan mengakui jika ia adalah seorang penentang perang. Dan malamnya Doss pun dihajar habis-habisan oleh rekannya. Namun yang terjadi adalah keyakinan Doss cukup kuat dan tidak ada orang satupun yang dapat menghentikannya. Singkat cerita, sampailah hari di mana pada saat itu Doss dianggap sebagai terdakwa
atas kasus penentang perangnya. Ia mungkin bisa saja dipenjara jika masih tidak mau mengakui kesalahannya. Namun Dos tetap yakin dengan keputusannya. Jika ia bukanlah penentang perang, Dos hanya ingin membantu negaranya. Di saat sidang dimulai, untunglah ayahnya datang tepat waktu dengan membawa surat yang berisi tentang perlindungan seseorang. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh komandan perang di Washington. Kemudian Dos dinyatakan tidak bersalah dan berhak untuk bergabung dengan tentara lainnya sebagai tenaga medis. Kemudian scene pun berpindah kepada bulan Mei 1945, tepatnya di Okinawa, Jepang, di mana hari itu untuk pertama kalinya Dos berada di medan perang yang sesungguhnya. Di sana terlihat sudah banyak korban yang berjatuhan, dan seolah nyawa manusia tidak ada harganya lagi pada saat itu. Di sana mereka ditugaskan untuk menyerang sebuah perbukitan yang seperti tebing yang bernama Hacksaw Ridge. Jika mereka bisa merebut bukit itu, Okinawa bisa dikuasai dan Jepang akan kalah. Singkat cerita, mereka pun mulai memanjat tebing itu dan menyerang pasukan Jepang. Di situ banyak sekali kejadian yang sadis. Pasukan Jepang yang kewalahan akhirnya bisa dipukul mundur sementara. Keesokan harinya, pasukan Jepang dengan jumlah besar menyerbu pasukan Amerika untuk merebut kembali daerah kekuasaan mereka. Dan akhirnya pasukan Amerika gagal menguasai bukit tersebut dan kembali ke bawah tebing. Namun Dos yang seorang tenaga medis, ia yakin masih banyak orang yang butuh pertolongan. Dia pun memutuskan untuk tetap tinggal di bukit itu dan mencari korban yang terluka. Sedangkan di bawah tebing hanya disisakan 2 penjaga. Kemudian Dos pun mulai mencari para korban yang selamat, serta menurunkan mereka ke bawah tebing. 2 penjaga yang di bawah tebing terkejut. Ada korban yang terluka yang diturunkan dari atas tebing, dan mereka menghubungi markas untuk membawa truk supaya bisa membawa korban dan bisa ditangani di markas mereka. Mereka semua belum tahu bahwa Dos yang menurunkan prajurit yang terluka itu. Kemudian Dos terus menyelamatkan prajurit Amerika yang selamat. Akan tetapi tentara Jepang mulai datang dan mengecek lokasi, kemudian membunuh pasukan Amerika yang masih hidup. Saat Dos ingin menolong korban selanjutnya, ia ketahuan dan dikejar pasukan Jepang, dan ia lari ke sebuah bunker. Dan di sana terlihat prajurit Jepang yang terluka, dan Dos pun mengobatinya. Hingga malam hari, Dos terus mencoba untuk menyelamatkan pasukan Amerika yang terluka. Dengan sisa tenaganya dan kelelahan, ia terus meminta kepada Tuhan untuk tetap bisa menolong 1 orang lagi. Dan seperti itu terus ucapannya. Sampailah di pagi hari di mana ia bertemu dengan Sersan Howell yang masih selamat. Saat ia menolong sersannya, mereka dikejar pasukan Jepang. Dan untungnya mereka bisa lolos dari tentara Jepang dan selamat sampai di bawah tebing. Kemudian Dos dianggap sebagai pahlawan karena telah menyelamatkan banyak pasukan. Keesokan harinya mereka ingin menyerang kembali bukit itu. Dos pun memimpin doa supaya dimudahkan dan dimenangkan dalam serangan tersebut. Akhirnya serangan dilancarkan oleh pasukan Amerika. Pasukan Amerika pun berhasil menguasai bukit itu. Di saat pasukan Jepang menyerah, dan mereka mencoba melempar sebuah bom ke pasukan Amerika. Lalu Dos dengan sigap menendang bom itu. Bom itu meledak dan kakinya terluka parah akibat bom itu. Dan ia ditandu seperti di awal film. Dan film pun